bersama-sama tentang pesantren Ramadan yang sudah diagendakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi ucapan terima kasih terlebih dahulu atas kehadiran dan keluangan waktunya ya Bunda semuanya. Untuk mengefisienkan waktu, maka acara ini akan kita mulai. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di kesempatan kali ini, tentunya di acara Jumit, dan tentunya ini adalah berkah rahmat dan dukungan Allah. Sampai ini alhamdulillah kesempatan, kesehatan semua, sehingga pada hari ini Bapak Ibu bisa diberi kesehatan untuk mengikuti acara yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Sholawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, wali kelas siswa 1 sampai 6. Kenapa hari ini saya akan menyampaikan kegiatan yang memang sebetulnya sih bagusnya luring gitu. Tapi karena ingin saya menyampaikan kepada seluruh orang tua siswa, sepertinya kalau luring tidak akan cukup. Maka inisiatif kami dengan tim memberikan informasi ini secara daring gitu, secara online. Itu Jumit, tapi insya Allah kurang lebih tidak akan lama, sekitar 1 jam ke depan kita akan menyampaikan dan tentunya berdiskusi juga nanti ada pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Hal yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang kegiatan pesantren Ramadan. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait evaluasi kegiatan Sanlat di tahun kemarin. Nah, saya sudah mencatat, melihat, mengamati untuk kegiatan Sanlat di tahun kemarin itu saya bisa menyimpulkan sedikit kurang efektif gitu. Mengapa saya menyampaikan seperti itu? Karena kegiatan dan metodenya itu hanya bersifat searah, artinya para guru PAI maupun guru wali kelas itu menyampaikan materi secara satu arah gitu. Jadi anak-anak hanya mendengarkan saja, anak-anak hanya menyimak saja. Nah, maka dampaknya anak tidak bisa betah di kelas gitu. Sehingga saya lihat kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit itu anak-anak sudah mulai tidak tenang, goyang gitu. Artinya mereka tidak bisa konsentrasi di dalam kelas dalam beberapa jam kegiatan gitu. Sehingga materi-materi yang tersampaikan saya pikir kurang begitu diserap oleh anak-anak. Nah, dari hasil evaluasi itu maka saya sedikit mengubah strategi untuk tahun ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu setuju semuanya dan insya Allah mungkin saya sudah berpikir dan mengkomunikasikan dengan seluruh wali kelas dan mereka juga setuju. Insya Allah Bapak Ibu juga mungkin nanti bisa menyetujuinya seperti itu. Nah, alasannya begini Bapak Ibu. Nah, tujuan Sanlat yang tahun kemarin itu masih ada di poin ke-1 gitu. Hanya menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam selama bulan Ramadan. Jadi hanya menyampaikan saja gitu. Bapak Ibu guru, wali kelas, guru PAI itu hanya menyampaikan saja. Anak-anak tentunya senang, tapi ternyata saya lihat waktunya cukup singkat. Mereka senangnya itu sampai 10 sampai 15 menit gitu. Sisanya ya bosan gitu. Artinya mereka tidak begitu bisa menyerap seluruh materi yang disampaikan oleh guru. Nah, tahun ini saya akan menyampaikan tujuan yang kedua gitu. Nah, jadi untuk Sanlat tahun ini saya punya tujuan setelah anak-anak disampaikan materi tentang nilai-nilai Islam di bulan Ramadan, maka yang kedua anak akan dibiasakan sekarang gitu. Membiasakan
melaksanakan kegiatan. Nah, kalau melaksanakan berarti langsung ada prakteknya gitu. Praktek apa? Ya tentunya kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai syariat Islam. Nah, khusus di bulan Ramadan ini, kami sudah sepakat dengan rekan-rekan guru, itu akan memaksimalkan amaliyah Ramadan itu 3, yaitu sholat, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Jadi 3 kegiatan ini yang betul kami akan maksimalkan kepada anak-anak. Jadi mereka tidak hanya sekedar mendengar, tapi langsung mempraktekkan dan melaksanakan seperti itu. Tidak simulasi lagi, tapi betul-betul mempraktekkan. Nah, dari tujuan ini, maka saya punya agenda. Nah, ini agenda yang pertama, menyampaikan informasi ini sudah ya hari ini kita akan sampaikan kepada guru sudah. Nah, nanti hari ini juga kepada orang tua, nanti kepada anak-anak di kegiatan pembukaan pesantren Ramadan. Nah, perencanaannya nanti tim yang akan membuat bagaimana jadwalnya, kemudian kebutuhan sarananya apa yang dibutuhkan, jadwal pengajarnya siapa, dan nanti Ibu Depi juga dengan tim akan membuat tata tertib yang akan disebarkan di setiap masing-masing kelas seperti itu. Nah, kemudian agenda persiapannya menyampaikan seluruh informasi yang sudah disusun saat perencanaan. Nanti kami pun akan menyampaikan semua informasi yang disampaikan hari ini kepada anak-anak di saat pembukaan kegiatan Sanlat Ramadan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, karena kami menggunakan istilah sanat pesantren, jadi betul-betul kami akan menggunakan istilah itu seperti faktanya di lapangan gitu. Yang namanya pesantren itu anak kan diam di madrasah gitu, diam di pesantren dan nginep seperti itu. Nah, hari ini saya akan memberikan sebuah gambaran dan strategi yang berbeda dari tahun kemarin. Maka untuk sanat tahun ini, Bapak Ibu akan saya minta anak-anaknya untuk stay di sekolah gitu selama 1 hari. Jadi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi nanti giliran waktunya. Itu akan saya minta untuk tetap ada di sekolah selama 1 hari penuh. Nah, apa agendanya? Nah, ini agenda yang utama tadi kan sholat, baca Quran, dan sedekah gitu ya. Nah, itu jadi lebih kepada praktek. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ini dilaksanakan tidak tiap hari. Karena kita punya waktu sekitar seminggu lagi untuk kegiatan KBM. Setelah itu kita libur. Jadi untuk tahun ini, kegiatan sanlatnya betul-betul memanfaatkan makna pesantren gitu. Jadi anak akan hadir di sekolah jam 8 pagi dan pulang nanti setelah sholat maghrib. Bahkan nanti ada acara buka bersama gitu ya. Anak-anak. Nah, nanti saya akan susun dengan tim bagaimana tata tertibnya seperti itu. Saya sedikit bacakan dulu ini gambaran kegiatannya. Hari pertama itu kelas 1 dulu. Hari kedua kelas 2, hari ketiga kelas 3 dan selanjutnya. Nah, saat anak-anak kelas 1 sanat, maka kelas 2 sampai kelas 6 itu belajar di rumah dengan metode daring. Jadi anak-anak belajar di rumah dengan metode daring saat tidak kebagian jadwal sanat di sekolah. Mengapa seperti itu? Karena ruangan kami kan terbatas gitu ya Bu ya. Kalau memang misalnya banyak kelasnya sih bagusnya sih semuanya jadi rame gitu, seru gitu. Tapi karena memang sekolah kita kecil, ruangannya pun terbatas, jadi satu kelas kebagian 1 hari untuk kegiatan pesantren Ramadannya seperti itu. Contoh hari Senin misalnya, kita akan mulai hari Kamis ya Bu Devi ya. Hari Kamis tanggal 5 kalau nggak salah. Hari Kamis tanggal 5 itu kelas 1 dulu. Nah, yang lainnya belajar di rumah secara daring. Nanti wali kelasnya akan memberikan jadwal juga. Hari Jumatnya kan libur. Hari Sabtunya kelas 2. Nah, kelas 1 yang sudah sanat maka belajar di rumah. Seperti itu dan seterusnya. Nah, ini agendanya. Iya, Kamis tanggal 6, Pak. Kamis tanggal 6, sip. Terima kasih. Nah, kegiatannya seperti ini. Anak-anak akan masuk jam 8. Mereka akan langsung melaksanakan sholat duha dan membaca Al-Quran. Langsung praktek. Jadi langsung tidak belajar. Tapi melakukan sesuatu yang memang menjadi amaliyah Ramadan. Seperti itu. Jam 8 sampai jam 9, sholat duha dan membaca Al-Quran. Nah, jam 9 sampai jam 11,
itu bagian wali kelas dan guru PAI akan menyampaikan pembelajarannya seperti apa. Tapi kami juga sudah menekankan kepada guru kelas dan guru PAI bahwa materi di kegiatan saat ini tidak lagi berbentuk penyampaian materi, lebih banyak kepada praktek apapun itu nanti akan didesain oleh guru kelas dan guru PAI seperti itu. Jadi anak-anak betul-betul akan banyak menerapkan sisi prakteknya gitu, bukan hanya mendengar gitu kan seperti itu. Nah, poin yang ketiga, pukul 11 sampai 12 kita akan melaksanakan salah satu sunnah Rasul Ibu Bapak yang disebut dengan Qailullah, yaitu tidur siang. Karena saya khawatir anak-anak juga mungkin dari pagi sampai jam 11 mereka kegiatan, sholat, baca Quran, kemudian nanti ada kegiatan yang lainnya. Saya izinkan jam 11 sampai jam 12 itu ada tidur siang. Jadi biar mereka istirahat. Bagaimana tidurnya? Ya seperti biasa, perem gitu ya. Mereka tidur di kelas, nanti kita akan atur dengan wali kelas bagaimana posisinya, yang penting mereka tidur sejam, namanya Qailullah. Dan ini sunnah Rasul Bapak Ibu, jangan salah, ini dapat pahala nih. Jadi tidurnya Rasul itu sebetulnya sih 30 menit menjelang zuhur gitu ya. Nah kalau kita anak-anak 1 jam cukup lah. Kalau yang nggak bisa tidur ya nggak apa-apa, yang penting istirahat gitu, seperti itu. Kemudian dilanjut dengan poin keempat, jam 12 sampai jam 1 sholat lagi, sholat zuhur berjamaah dan membaca Al-Quran lagi. Gitu ya Bu, nggak nanti seperti itu. Nah, ini berlangsung sampai jam 1 ya, sholat zuhur berjamaah, kemudian baca Quran, seperti itu. Nah, anak-anak kelas itu bagaimana sih baca Qurannya? Nah, nanti kita lihat agenda dari guru PAI dan wali kelasnya, seperti itu. Begitupun untuk kelas 2 dan sampai kelas 6. Kemudian pukul 1 sampai pukul 3, nah ini bagian wali kelas lagi nih dan guru PAI. Nanti mereka sudah dan akan, saya pikir sudah menyusun agendanya seperti apa nih. Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada guru kelas itu banyak prakteknya daripada mendengar ceramah. Saya izinkan cuma beberapa persen saja gitu untuk kegiatan ceramah-ceramah seperti itu. Lebih banyak untuk praktek seperti itu. Bagaimana mereka bisa cara memegang Quran yang benar kan seperti itu juga salah satu praktek yang baik seperti itu. Jam 15 sampai jam 14 sholat adzan asar, sholat lagi, sholat berjamaah lagi, baca Quran lagi, kan seperti itu. Nah, 16 jam 4 sampai 17.30 setengah 5 itu bagian wali kelas. Silakan nanti didesain lagi. Saya sudah sampaikan kemarin rapat dengan guru-guru bagaimana mereka akan mendesain kegiatannya seperti apa. Kemudian yang poin 8 pukul 17.30 sampai 18.00 itu kultum menjelang adzan maghrib. Nah, jadi untuk kegiatan menjelang maghrib ada kultum. Insya Allah ini yang mengisi saya. Jadi saya tiap hari dari kelas 1 sampai kelas 6 akan memberikan kultum. Saya akan ingin punya kenangan gitu dengan anak-anak membersamai selama bulan Ramadan seperti itu. Nah, kemudian setelah kultum baru kita mendengar adzan maghrib, kemudian takjil. Anak-anak kita bareng takjilnya di kelas gitu kan. Tapi belum makan Bapak Ibu semuanya, masih takjil dulu, iftar gitu ya, membatalkan puasa dulu. Nah, jam 18.15 sampai 18.30 baru kita sholat maghrib berjamaah. Jadi sholat lagi gitu kan. Nah, tapi setelah maghrib tidak ada kegiatan baca Quran. Setelah sholat maghrib kita langsung makan bersama. Yang orang sekarang bilang itu bukber gitu ya, buka bersama. Jam 7 lalu mereka pulang. Seperti itu. Nah, tentunya di sini banyak pertanyaan nanti. Kira-kira untuk takjilnya, makan untuk anak-anaknya, siapa yang mengirimkan? Tentu orang tuanya. Nah, kami akan buka gerbang sekitar pukul 5. Kami akan buka gerbang untuk Bapak Ibu mengantarkan takjil dan makan untuk berbukanya seperti itu. Dan jika Bapak Ibu ingin melaksanakan buka bersama pun sesama ibu-ibu, mangga saya perbolehkan. Di kelas atas ada ruang kosong, tiga ruang kelas kosong, mangga di sana boleh berbuka bersama. Jika ibu-ibunya pengen seperti itu. Nah, tapi ada baiknya Bapak Ibu kalau memang tidak memberatkan, Bapak Ibu juga bisa menunggu sampai selesai anak-anak makan. Sebab
wajib anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 pulangnya itu wajib diantar, jangan ada anak yang pulang sendirian, seperti itu. Nah, sekali lagi ini kegiatan cuma sehari Bapak Ibu ya, tidak tiap hari, cuma sehari. Nanti kita mulai hari Kamis, hari Rabu pembukaan dulu, hari Kamis mulai kelas 1. Jumat kan libur, Sabtunya kelas 2. Nah, kelas 1 nggak ke sekolah lagi, di sekolah aja, di rumah aja seperti itu, kecuali gurunya di sekolah. Kelas 3 hari Senin, kelas 4 hari Selasa, kelas 5 hari Rabu, kelas 6 hari Kamis. Nah, spesial untuk kelas 6 Bapak Ibu, ini ada permohonan dari saya sebetulnya, karena kelas 6 sebentar lagi akan meninggalkan sekolah kami gitu ya. Kami ingin punya kebersamaan gitu. Ada satu hari yang bisa dikenang gitu. Khusus untuk kelas 6 di akhir kegiatan sanlatnya itu ditutup tidak sampai jam 7, tapi sampai tarawih. Jadi kami ingin melaksanakan sholat tarawih bersama anak-anak kelas 6 di sekolah seperti itu. Jadi anak kelas 6 sampai kurang lebih jam setengah 9 lah, setelah makan bersama, kemudian mereka nggak pulang, sholat isya, kemudian tarawih, setelah itu baru pulang. Tapi mohon maaf, pulangnya pun harus diantar oleh orang tua, seperti itu. Bapak Ibu, mengapa saya memberikan metode seperti ini? Saya hanya ingin anak-anak itu punya pengalaman yang betul-betul satu menyenangkan, yang kedua memang bermakna gitu, walaupun cuma 1 hari. Saya pikir Bapak Ibu nggak akan keberatan kalau 1 hari gitu ya. 1 hari full day di sekolah, 1 hari full time di sekolah, bersama wali kelasnya, bersama saya, kepala sekolahnya, dan semuanya seperti itu. Membersamai anak-anak selama bulan Ramadan. Jadi saya selama seminggu insya Allah full time buka di sekolah tiap hari seperti itu. Nah, kecuali wali kelas. Wali kelas saya izinkan 1 hari membersamai anak-anaknya gitu. Jadi kalau wali kelas mah cukup 1 kali di sekolahnya. Nah, jadi kegiatannya itu setiap hari itu dibersamai oleh wali kelas, oleh kepala sekolah, dan petugas 1 orang yang akan membersamai anak-anak sampai selesai kegiatan, seperti itu Ibu Bapak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyetujui kegiatan ini, karena saya pikir ini akan lebih efektif daripada sekedar ceramah ataupun menyampaikan materi secara lisan gitu. 2 jam anak-anak hanya mendengarkan saja, tapi saya menyampaikan ini betul-betul kegiatan itu praktik semua, ibadah terus, sholat, baca Quran, shodaqoh gitu kan. Nah, untuk sistem shodaqohnya ada dua pilihan sebetulnya. Tapi yang satu mah wajib, walaupun ini sedekah sunnah, tapi mohon Bapak Ibu bisa memahami makna sedekah di sini, karena juga kebetulan di kecamatan di kecamatan itu ada kegiatan berbagi dengan sesama gitu. Satu di antaranya adalah yang mengadakan adalah kewaran dari Pramuka, Gerakan Pramuka, meminta kepada seluruh sekolah untuk memberikan sodakohnya bebas ya Bu ya, nggak ada takaran gitu, seikhlasnya, kalaupun memang tidak mampu nggak apa-apa gitu. Yang pertama boleh berbentuk uang, yang kedua boleh berbentuk beras, yang ketiga boleh berbentuk makanan instan. Satu di antaranya adalah yang direkomendasikan semacam Indomie gitu. Nah itu mah mohon bisa dibawa setiap hari saat sanat. Berapapun jumlahnya mangga nanti dikumpulkan. Nah, jika ada Bapak Ibu anak-anak yang punya inisiatif ingin berbagi kembali, boleh itu nanti di akhir di kegiatan sodakoh sore. Nanti wali kelas yang akan mengkondisikan. Misalnya nih, anak kelas 6 mau berbagi tajil dengan orang-orang yang ada di jalan, boleh. Nanti kami sediakan tempatnya di depan sekolah seperti itu. Jadi sedekahnya itu 2 kali. Tapi kalau tidak memberatkan, kalau misalnya memberatkan cukup yang pertama saja, memberikan sedekah yang akan dikumpulkan untuk keluaran, dan nanti juga hasil sedekah itu akan dikembalikan lagi ke tiap sekolah gitu. Nanti akan diberikan lagi kepada rekan-rekan kita yang memang membutuhkan seperti itu. Sekali lagi bentuk yang harus disampaikan itu bisa berupa uang,
Berapa jumlahnya bebas, mangga, terserah. Sedekah itu kan bebas, tidak ada paksaan gitu. Kalau tidak uang boleh beras, kalau tidak beras boleh Indomie seperti itu. Nah, itu yang harus dibawa oleh anak-anak saat nanti sanlat. Disampaikan di gerbang saat akan masuk kegiatan sanlat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, tapi tentunya jika ada yang bertanya, mangga dipersilahkan. Begitu Bu Depi, terima kasih. Halo Bu Depi. Cek, oke tuh. Si lagi keluar, Bu Devi cek. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, boleh. Sebentar dulu. Pak. Ada Pak? Oh, Ada Ya. Pak? Iya. Ada. Oke. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kepada Ayah Bunda, bila ada pertanyaan, maka dipersilahkan. Ayah Bunda dari kelas 1 sampai 6, mangga. Sepertinya sudah paham dan antusias. Boleh acungkan tangannya dulu Pak, Bu. Mangga acungkan tangan. Oh iya, ada siapa di situ? Pak Dito Yuda, Salsabila Maudi India. Oke, ada Ibu Mia dulu ya, Ibu Mia? Boleh Ibu Mia? Enggak, Bu, cukup. Oh, cukup. Oh, bukan ya, Ibu Aida. Ibu Aida? Cukup, Bu Depi. Oh, ada Bapak Dito atau Ibu Dito ini ya? Halo? Atau boleh langsung bertanya, silakan. Ya. Ada Ibu Ai. Ibu Ai mengacungkan tangan. Setuju. Bu Devi begini saja. Bapak Ibu, anak-anak kita itu di sekolah jumlahnya sekitar 402 ya. Ini yang hadir 101, 102. Jadi ada beberapa orang tua yang tidak ikut gabung di sini. Permohonan kami mohon nanti disampaikan informasi-informasi ini kepada mereka. Tapi jangan lupa, jangan khawatir, wali kelas pun akan menyampaikan seluruh informasi ini nanti di grupnya masing-masing, gitu ya. Pasti ada yang bertanya nih. Tadi ada yang saya menjelaskan hal ini. Anak-anak jam 11 sampai jam 12 itu kan ada qailullah. Itu istilah tidur siang Rasulullah. Jadi ada jeda untuk tidur siang. Yang namanya tidur kan ngagolernya, punya macam logo gitu. Nah, kebetulan kalau memang bisanya tidak keberatan, anak-anak boleh dibekali dengan bantal, Bu. Jadi bawa bantal kecil aja. Bantal kecil buat mereka tiduran gitu nanti di kelas seperti itu. Kalau bisa gitu ya, kalau bisa dibekelin bantal untuk tidur mereka. Bantalnya tapi jangan yang besar, Bu. Jangan bantal buat tidur di rumah gitu. Kayaan kumaha? Ya minimal bantal-bantalan kayak boneka gitulah. Ya buat aja gitu. Oke, ya kumaha Pak? Begitu Bu Devi. Ya, begitu ya Ayah Bunda. Ada yang masih penasaran Ayah Bunda sebelum saya simpulkan? Bu, Ya, mangga. tadi saya buat anak kelas 1 kan di awal tuh Bu ya, ininya pesantren kilatnya. Terus sampai akhir itu dari terus apa gimana? Oke. Gimana, Ya, Bu? silakan Bapak Kepala. Gimana Bu? Ulang lagi. Jadi hari Kamis kan kelas 1 ya, Ya, Pak ya. betul. Nanti selanjutnya itu daring sampai akhir penutupan ya Pak, begitu. Oh iya. Iya betul. Pokoknya anak-anak hadir di sekolah itu kurang lebih 7:30 lah ya. Sebab jam 8 itu sudah mulai kegiatan sholat duha. Sampai selesai pukul 7 malam kurang lebih. Nah, Bapak Ibu,
jika memang Bapak Ibu merasakan anaknya agak sedikit rewel, nah ini mohon maaf Bapak Ibu untuk bisa mendampingi di sekolah. Andaikan misalnya anaknya ada yang sedikit rewel gitu. Tapi kalau memang misalnya sudah aman ya nggak apa-apa. Justru di sini kita akan belajar anak ada di sekolah setiap hari, setiap 1 hari full time di sekolah. Gitu. Kita juga akan membelajarkan mereka bagaimana supaya mandiri seharian bersama teman-temannya di sekolah seperti itu. Sekali lagi, jika Bapak Ibu berkenan saat nanti mengantarkan takjil ataupun makan untuk buka bersamanya, jam 5 kita mulai membuka gerbang. Jam 5 Bapak Ibu datang ke sekolah, silakan disampaikan kepada petugas. Kalau bisa, nah ini mumpung ingat nih, kalau bisa saat mengantarkan makanan atau takjil itu semua sudah dimasukkan ke apa ya, ke tempat yang memang bisa dibawa pulang gitu. Jadi kalau bisa jangan ada plastik yang ditinggal di sekolah. Contoh pakai misting gitu. Nanti mistingnya pakai nama, disebutkan namanya untuk siapa, kelas berapa. Nanti petugas yang akan membagikan di ruangan. Jadi Bapak Ibu guru tetap tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang kelas seperti itu. Cukup keluar saja. Jadi itu Pak. Makanannya disimpan di dalam tempat yang memang bisa dibawa pulang lagi, sehingga tidak ada sampah di sekolah seperti itu. Itu Bu. Pak, Ya. mau nanya kan Pak Tuta membaca Al-Quran, Ya. itu bawa Al-Quran sendiri? Ya, betul. Terima kasih Bu. Kayak Mutandai ya. Jadi nanti ada tata tertib yang akan dibuatkan oleh Bu Devi dan tim. Setiap anak yang akan mengikuti sanlat itu akan diminta untuk membawa seluruh peralatan ibadah. 1 mukena ya buat perempuan, sarung buat laki-laki, kemudian Al-Quran, kemudian sajadah wajib Bu, sajadah wajib diberikan kepada anak. Apalagi ya, alat tulis nanti wali kelas yang akan lebih tahu, yang akan mengumumkan lebih rincinya lagi akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Tapi alat ibadah itu wajib dibawa, dan sajadah, sarung buat laki-laki, mukena, boleh bawa peci juga nggak apa-apa, silakan. Itu Bu. Seragamnya pakai apa Pak? Oke, untuk baju bebas, bajunya baju muslim saja, bebas. Tidak menggunakan seragam sekolah merah putih batik, nggak usah Bu, pakai baju bebas aja. Oh iya Pak. Kalau bisa nih, usahakan walaupun pakai baju bebas, usahakan. Tapi saya mendengar banyak yang hilang nih, pakai pin anak-anaknya Bu, pakai pin yang dari sekolah. Oh. Yang ada nggak apa-apa, ya pakai, yang hilang, yang nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Aja. Enggak ya Bunda, ada yang lain yang perlu ditanyakan. Untuk teknisnya ya Bunda, nanti kita akan segera mengumumkan ya di grup kelas masing-masing. Ya. Betul. Bu Dev, tadi mamahnya Gibran. Ya, Gibran ya tanyain itu. Jadi setelah hari Kamis itu, kan kelas 1 hari Kamis tuh mulai. Nah, setelah hari Kamis itu berarti kelas 1 semuanya melaksanakan pembelajaran daring sampai akhir gitu. Nanti sampai tanggal 14. Sampai penutupan Ya, Bu. Bu, aku nanya itu. Ya, jadi gini Bu ya. Nanti hari Rabu kita adakan dulu pembukaan semuanya. Pembukaan kurang lebih cuma 2 jam di sekolah, semuanya hadir. Setelah itu pulang lagi ke rumah masing-masing. Nah, hari Kamis mulai kita mengadakan sanlat untuk kelas 1 ya. Nah, kelas 2 kan tidak sanlat nih. Kelas 2 sampai 6 tidak sanlat sekolah, maka akan dilaksanakan pembelajaran daring di rumahnya masing-masing dengan wali kelasnya masing-masing seperti itu. Nah, hari Kamis kelas 1 artinya hari Jumat, Sabtu sampai hari Kamis di rumah daring gitu. Jadi cukup 1 hari saja. Nanti pembukaannya di hari Jumat depannya lagi. Penutupan.
itu dihadiri lagi oleh seluruh anak-anak. Setelah itu libur Bapak Ibu seperti itu. Jadwalnya nanti yang lebih rinci akan dibuatkan oleh masing-masing wali kelas. Jadwal setiap harinya seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Siapa? Makasih. Ya, baik. Sama-sama Bu. Mangga itu siapa Bu? Udah ada Irma siapa tuh? Payun. Ya kan apa sih kedai kerupuk teh. Lele cenah Ini digoreng. Bunda sudah jelas semuanya. Ya, sudah. Udah. Ibu Bunda Lira ya. Dua lah harap pertama. Kan nggak bahas kerupuk tuh. Tadi 12.5 jeung 4. 16.5 teh. Tuh. Kamu naik Nggak bahas kerupuk 16.5 ternyata. Kamu nanya Mangga siapa lagi? ayam. Kalau kelas 1 bawa hidro. Iya, Bu. Terima kasih. Untuk kelas 1 karena memang masih banyak mungkin ya, masih banyak yang belum bisa baca Quran, mungkin bawa Iqra saja, Bu, nggak apa-apa. Ayam digoreng Nanti wali kelas yang akan mengkondisikan ya. Karena wali kelas yang lebih tahu. Yang penting alat ibadah dibawa lah, Quran, mukena, sarung, sajadah. Kalaupun Iqra boleh silakan dibawa. Iya. Ya. Ya, Terima kasih Pak. ya. Apa lagi? Bapak bari narosun amun sian gula pasir sareng teh tiasa teu selain beras sareng eta naon teh Indomie Mangga Ibu, Rupi nama tiasa, mangga. tiasa. Nuhun. Ya, mangga, Bu. Siapa lagi? Ibu Aida Sinta. Kepencet Rupi nanya. Pencet ya. Saya tambahkan lagi ya. Ini karena tadi saya menyampaikan ini tidak wajib untuk Bapak Ibu yang mengantarkan makanannya kepada anak, kemudian berniat untuk berbuka sama dengan teman-temannya, itu tidak wajib. Mangga kalau memang mau silakan. Nanti ada kelas kosong yang disediakan buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau bukber dengan teman-temannya gitu ya. Sambil menunggu anaknya. Jadi anaknya bukber dengan teman-temannya, ibu pun bukber dengan rekan-rekan orang tua kelas yang lainnya. Boleh silakan. Tapi catat ini tidak wajib ya. Tidak diwajibkan. Itu mah kalau memang mau silakan sambil menunggu boleh seperti itu. Dengan catatan tetap menjaga kebersihan sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Mangga Bu Devi, ada lagi nggak? Ya. Ayah Bunda, mangga sados penasaran mumpung ayah Bapak langsung. Ibu Aida, ngacung, raise hand, kepencet. Nggak ada ya? Ada 3 orang ya ini yang ngacung tangan. Pak Wawan, mangga Pak Wawan. Udah cukup jelas Pak. Cukup jelas? Iya, siap. Jelas Pak. Pak. Ya, sama-sama Pak. Nuhun ayah Nadia. Cuma tadi yang saya sampaikan di akhir itu wajib dilaksanakan. Sebab saya mendengar beberapa kejadian kemarin ada anak-anak kelas usia SD itu dibegal ya Bu Devi ya. Diambil handphonenya gitu. Nah, itu terjadi. Itu kejadian malam ya. Jadi di sekitar sore sampai malam. Nah, jadi untuk saat anak-anak nanti pulang, saya katakan wajib untuk dijemput oleh orang tuanya. Mohon maaf sekali mengganggu orang tuanya seperti itu. Mengapa? Ya, terima kasih Pak Wawan. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Nah. Masih yang banyak yang baru datang Pak ini, Iya. baru gabung. Gak apa-apa Bu Devi, silakan
simpulkan saja. Sudah sejam soalnya nih. Oke, siap. Ayah bunda semua, ibu bapak guru, alhamdulillah ya, Zoom Meet hari ini berjalan dengan lancar. Adapun hal yang harus digarisbawahi di sini sebagai evaluasi tahun kemarin, tujuan itu telah tersampaikan ya. Kita telah menyampaikan materi seperti biasa, namun tujuan yang kedua melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan membiasakan amaliyah Ramadan belum terpenuhi. Insya Allah untuk tahun ini kita berbeda. Ada kesan yang bermakna yang akan didapat oleh anak ayah bunda semua. Insya Allah ayah dan bunda pasti setuju dengan kegiatan ini ya ayah bunda. Nanti agenda yang penting yang akan dilaksanakan ada sholat, baca Al-Quran, bagi yang sudah Al-Quran, ada ikro, membaca ikro, dan sodakoh. Ada 3 amaliyah itu yang terpenting. Ini maaf Baby Ji lagi ikutan. Kemudian agenda Sanlat nanti akan segera di-sharing di grup kelas masing-masing. Teknisnya seperti apa, disesuaikan dengan tingkatan kelas masing-masing. Ayah bunda sedikit informasi untuk tema Ramadan kita kali ini, mudah-mudahan nanti disetujui oleh Bapak, yaitu rindu dengan Ramadan in the school unforgettable ya Pak Irsad ya. Ramadan di sekolah yang tidak akan pernah terlupakan kesannya dan kebermaknaannya. Mungkin itu saja untuk ayah bunda untuk kesimpulan hari ini. Saya serahkan dulu kepada Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ini. Saya yakin Bapak Ibu nih hari Minggu hari istirahat, tapi biasanya jam segini biasanya siap-siap untuk shopping ya. Belum ada hilal. Hilal naon tah? THR can turun. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu teknik terbaik untuk sekolah kami untuk menciptakan anak-anak yang memang punya perilaku yang soleh gitu, punya perilaku yang baik. Sebab kalau saya lihat di negeri ini sepertinya baru sekolah kita nih yang kegiatan seperti ini sampai malam gitu. Bahkan saya menyampaikan kepada guru-guru saya, andaikan tahun ini misalnya nanti saya evaluasi ada sedikit perubahan, tahun depan kita akan sampaikan lagi dan kegiatannya kita akan tingkatkan lagi. Contoh, yang tahun ini sekali, 1 kelas sehari, mungkin nanti tahun depan 2 hari gitu dengan waktu yang berbeda. Jadi untuk kelas 1 2 hari, untuk kelas 2 2 hari, dan seperti ini kegiatannya sampai buka seperti itu. Jadi kita akan kontrol bagaimana amaliyah Ramadan anak-anak selama ini di rumah. Nah sekarang kita kontrol di sekolah seperti itu. Kita akan cek bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qur'annya. Dan memang yang paling menyenangkan sepertinya bersedekah nih. Kalau bisa, tapi ini tadi saya sampaikan nggak wajib ya. Tapi untuk yang bersedekah beras, uang itu mohon untuk disiapkan gitu. Tapi untuk sedekah yang keduanya seperti berbagi tajil atau berbagi makanan lah kepada orang di jalan, itu saya pikir sangat bagus untuk memupuk rasa sosial anak-anak kita seperti itu. Jadi insya Allah saya pikir ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya, anak-anak kita sehat semuanya, dan selama bulan ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Mangga ditutup Bu Depi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ayah Bunda semua, Ibu Bapak Guru atas keluangan waktunya hari ini. Insya Allah kita akan berdoa semoga rencana kita pesantren kilat di sekolah dengan tema Rindu Ramadan in the School Unforgettable akan terlaksana dengan lancar. Satu kalimat yang kami dengar kemarin dari Bapak Kepala Sekolah yang menjadi yang selalu saya ingat dan guru-guru ingat, yaitu Bapak Kepala Sekolah lebih bangga melihat anak muridnya menjadi anak soleh dibanding dengan anak yang pintar. Begitu ya Pak ya? Yang sopan santun, yang soleh soleha daripada
anak yang pintar, lebih bangga. Nah, gitu ya Bunda. Semoga kita semua menjadi orang tua yang bisa membersamai mereka dan menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah karena bimbingan kita. Akhirul kata, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiap-siap buka ya Bunda. Berbelanja. Shopping ya, Belanja Bu Devi. Berbelanja mangga. Shopping. Atur nuhun ya Bunda. Oh Mama belum mau shopping. Silahkan.